Oke, saya hanya ingin mempreview untuk Persik Kediri besok saat menghadapi Persib Bandung karena setelah saya membuat prediksi skor mengenai Persib Bandung dan Persik Kediri, memang sangat terlihat jelas bahwa statistik data yang dimiliki oleh Persib Bandung dan Persik lebih mendominasi di Persib Bandung. Tapi kembali lagi saya juga harus ingatkan kepada kalian bahwa kalau saya membuat konten prediksi skor itu kan berdasarkan dari data dan itu nggak boleh saya menambah-nambahkan, mengurang-ngurangi, atau mengada-ngada itu nggak boleh ya, karena itu harus berdasarkan dari data dan memang itu faktanya ya, data itu mendominasi untuk Persib Bandung. Tapi yang saya ingin kasih tahu kepada kalian bahwa Persik Kediri sebenarnya di sisa match ini tidak ada target yang harus dicapai. Untuk masalah target ke zona atas juga sudah tidak mungkin lagi. Lalu untuk zona degradasi juga sudah aman. Jadi intinya Persik Kediri di sisa match ini memang dilakukan banyak rotasi pemain oleh Coach Javier Roca. Dan itu hal-hal yang sangat umum lah, melakukan rotasi pemain mengingat pertandingan sudah tidak terlalu penting lagi untuk Persik Kediri. Tapi di 3 pertandingan terakhir memang tanpa kemenangan ya untuk Persik Kediri di PRI Liga 1 ini. Dan saya coba flashback saat lawan Persebaya kalah, lalu lawan Madura United ya kalau nggak salah imbang, lalu lawan Barito kemarin kalah. Jadi yang saya ambil sisi positifnya bahwa memang Coach Javier Roca sedang melakukan rotasi pemain di Persik Kediri. Ya contoh seperti Makado yang beberapa kali bermain di posisi yang bukan posisinya gitu ya. Lalu ada Firda Ridwan juga yang beberapa kali dipasang sebagai line up. Lalu Arthur Irawan juga yang dimainkan. Jadi banyak sekali rotasi pemain lah. Yusuf di sebelah kiri, Anthony kemarin bermain dengan Dani. Jadi rotasi-rotasi pemain ini yang dilakukan oleh Coach Javier Roca walaupun memang hasilnya tidak maksimal ya. Dan saat kemarin lawan Barito Putra, Persik Kediri sebenarnya sudah bermain bagus, tapi di babak kedua, di babak pertama benar-benar tidak terorganisir lah cara penyerangannya. Itu disebabkan karena Coach Javier Roca sedang melakukan rotasi pemain. Jadi ini yang namanya preview adalah untuk kita melihat bagaimana perkembangan tim ya yang sedang dilakukan tim ini apa. Dan Persik Kediri memang saat ini sedang melakukan rotasi pemain. Dan besok saat menghadapi Persib Bandung, saya kira Coach Javier Roca akan melakukan pemain line up yang inti ya. Karena kemarin saat lawan Barito sebenarnya pemain inti dari Persik Kediri ada semua, hanya saja memang di babak kedua baru dimainkan. Jadi yang saya harapkan besok lawan Persib Bandung kemungkinan besar Coach Javier Roca akan memasang pemain-pemain intinya karena ini berhadapan dengan Persib Bandung ya yang berada di segmen papan atas. Nah, harapannya apa untuk Persik Kediri besok menghadapi Persib Bandung? Yang pertama adalah Persik Kediri akan menurunkan pemain yang mungkin intinya yang bertujuan agar minimal tidak mengalami kekalahan atau hasil-hasil yang negatif ketika melakukan rotasi pemain. Lalu yang kedua adalah Persik Kediri juga sekarang turun peringkatnya dan performnya juga menurun di 3 pertandingan terakhir. Bahkan di klasemen perform kalian bisa lihat dari peringkat keempat justru sekarang turun ke peringkat ke-10. Artinya memang ada penurunan perform. Nah ini yang bisa dilakukan oleh Coach Javier Roca ketika berhadapan dengan Persib Bandung adalah target utamanya bisa membuat statistik data dari Persik Kediri bangkit lagi. Jadi sebenarnya bukan masalah menang atau kalah sebenarnya yang saya ingin sampaikan di sini. Tapi statistik data agar statistik yang dimiliki oleh Persik Kediri ini nggak terjun bebas gitu loh, menurun drastis. Ya ini memang bisa dimaklumi ya, karena perform dari Persik Kediri turun drastis karena banyak melakukan rotasi pemain. Jadi bukan berarti Persik Kediri bermain jelek di 3 pertandingan terakhir ya, bukan. Karena memang melakukan rotasi pemain. Dan besok lawan Persib Bandung ya sekiranya bisa menahan atau bahkan bisa memenangkan pertandingan melawan Persib itu sangat terbuka lebar. Kalian juga bisa lihat bagaimana Persik Kediri saat menghadapi Persib Bandung di putaran pertama walaupun kalah 1-0 tapi bagaimana Persik Kediri bisa bermain cukup bagus. Nah yang saya harapkan besok melawan Persib Bandung, Persik Kediri kembali lagi bisa memainkan ciri khasnya. Karena jujur saya kangen banget melihat ciri khas dari Persik Kediri yang bermain bola possession, full pressing. Ini yang saya belum lihat di 5 pertandingan terakhir ya, yang dikarenakan memang melakukan rotasi pemain. Jadi semoga besok bisa sama-sama kita lihat ciri khas dari Persik Kediri bisa ditampilkan kembali. Full pressing, bermain bola possession, variasi serangannya lebih hidup. Dan kemungkinan besar ya, saya nggak tahu ya Faris Aditama ini cedera atau enggak. Karena kemarin kan nggak ada ya. Semoga sih besok bisa bermain. Karena menurut saya
sayap kiri dari Persik Kediri ini tetap masih untuk Faris Adetama sejauh ini yang saya lihat lebih bagus ya. Kalau Snoyer dan Fahmi ini di sebelah kanan sebenarnya yang lebih bagus, walaupun Fahmi sering dijadikan sebelah kiri ya. Tapi yang saya lihat di sebelah kiri memang posisi Faris Adetama ini sebenarnya belum tergantikan sih. Belum ada pemain yang bisa menggantikan Faris Adetama lah di sebelah kiri, nggak sebaik Faris Adetama. Dan di sayap kanan saya harapkan tetap ada Agil. Di kiri sebenarnya saya pengen melihat Ibrahim Sanjaya ya, karena beberapa kali ketika Yusuf dipasang melakukan rotasi pemain memang nggak terlalu bagus bermain menurut pendapat saya. Jadi semoga line up yang saya ingin tunggu-tunggu, di sayap kanan semoga Agil, di kiri Ibrahim Sanjaya, di tengah ada Arthur Felix atau Kresna Pahala Benta atau Salsabilah ya kalau nggak salah. Lalu di gelandang bertahan tentunya Taufik. Lalu di pemain tengah ini yang saya pengen lihat yaitu Makado dengan Fitra Ridwan sebenarnya. Saya pengen lihat koordinasi pemain tengah ketika Fitra dan Makado bermain bersama ini bagaimana. Lalu di sayap kiri ya tentunya tadi Faris Adetama, di kanan ya kembali lagi Fahmi menurut saya ketimbang Snoyer yang memang jam terbangnya masih lebih banyak Fahmi ya. Jadi mungkin melawan Persib Bandung tetap Fahmi di sebelah kanan, walaupun nanti mungkin di babak kedua Snoyer bisa menggantikan posisinya. Lalu di depan tentu saja EJ. Nah kemarin lawan Barito Putra sebenarnya permainan EJ nggak terlalu maksimal. Dan di sini jika memang ya EJ kembali lagi tidak bermain secara maksimal, sebenarnya itu tinggal keberanian pelatih dari Coach Javier Roca berani nggak untuk mengganti EJ Sari dengan Ridwan ya atau Bagaskara ya. Semoga bisa, karena apa? Ketika EJ memang sudah nggak bisa berkutik ya, kemarin lawan Barito Putra itu terlihat jelas bahwa perform dari EJ Sari mungkin lagi drop ya kemarin, terlihat jelas lah beberapa kali finishingnya juga nggak bagus, bolanya melambung tinggi, beberapa kali harusnya gol tapi nggak gol. Jadi itu mungkin bisa diganti dengan Bagaskara. Itu tinggal keberanian dari Coach Javier Roca berani nggak untuk mengganti EJ Sari dengan Bagaskara, karena penampilan EJ Sari kemarin lawan Barito memang kurang baik. Dan semoga besok sih yang diharapkan lawan Persib Bandung EJ Sari bisa on fire. Dan bola-bola support juga semoga bisa lebih banyak lagi kepada EJ, terutama untuk Fahmi dan mungkin nanti Snoyer yang akan bermain. Bola-bola supportnya semoga bisa akurat ya, minimal ke area dalam penaltinya Persib Bandung. Karena kalau Faris Adetama ini sudah cukup bagus, memberikan crossingnya selalu on target, lalu sering melakukan intercept. Ini Faris Adetama, maka dari itu saya tadi bilang di sebelah kiri sebenarnya Faris Adetama ini belum ada yang menggantikan posisi yang pemain yang cukup bagus untuk menggantikan Faris Adetama ini, belum ada yang saya lihat. Jadi itu aja preview yang aku bisa berikan kepada kalian. Semoga besok Persik Kediri bisa mendapatkan 3 poin ya. Jadi prediksi skor itu jadikan sebagai pelajaran aja untuk kalian melihat statistik data dari tim kalian. Jangan fokus kepada hasil menang atau kalahnya, prediksi pertama, kedua, ketiga itu jangan fokus di situ. Tapi yang kalian fokuskan adalah statistik data yang dimiliki dari tim kalian. Apakah ada perform yang turun atau ada perform yang justru naik ya. Seperti lini depan kan di 3 pertandingan terakhir Persik Kediri hanya berhasil mencetak 1 gol, dan itu saja lewat titik putih ya dari EJ Sari. Jadi semoga di pertandingan besok lawan Persib Bandung bisa memainkan secara maksimal, para pemain Persik Kediri bisa menekan dari awal hingga akhir, melakukan full pressing kembali lagi, dan saat membangun serangan juga jangan terburu-buru ya, lebih slow, memainkan bola possession seperti ciri khasnya Persik Kediri di pertandingan-pertandingan sebelum-sebelum ini. Itu aja preview yang aku bisa berikan kepada kalian. Semoga besok Persik Kediri bisa berhasil mendapatkan 3 poin dan mendapatkan hasil yang positif. Dan tentunya yang diharapkan adalah Persik Kediri bisa memainkan permainan yang ciri khasnya seperti biasanya. Itu aja, terima kasih yang sudah nonton video ini hingga akhir. Respect buat kalian, dan nanti kita ketemu di review besok untuk Persik Kediri dengan Persib Bandung. See you.